Hey ho Pop Gengs! Kalau kamu tipe orang yang candu banget nonton film, helikopter itu udah jadi hal yang ikonik banget di industri perfilman kan? Mulai dari dijadiin properti buat negasin suatu karakter yang adalah konglomerat kayak Shah Rukh Khan di Kabikushi Kabigam sampai menjadi kendaraan penakluk monster di film The Meg. Nah, di dunia nyata nih, helikopter emang digunakan untuk berbagai hal, termasuk seperti yang kita lihat tadi. Bicara tentang helikopter, salah satu kegunaan helikopter yang paling mencolok di dunia ini adalah helikopter tempur, seperti helikopter AH-64E Apache Guardian milik TNI. Nah, hari ini untuk mengenal lebih dekat tentang helikopter tempur, mari kita telusuri bersama tahap demi tahap pembuatan helikopter tersebut dalam DP Proses kali ini, pembuatan helikopter tempur. Oke deh, kita mulai DP Proses kali ini dengan mengunjungi pabrik helikopter tempur terkenal, Apache Helicopter and Military Support Program di Mesa, Arizona, Amerika Serikat, yang sudah memproduksi helikopter tempur sejak tahun 1970-an. Disinilah tempat helikopter tempur Indonesia dibuat loh. Nah, karena pembuatan helikopter tempur merupakan salah satu alat militer terkenal, pengembangannya pun tentu nggak boleh kaleng-kaleng. Makanya nih, luas dari pabrik dan pengembangan helikopter Apache ini mencapai 609,6 km persegi dengan 15 stasiun kerja yang bertugas untuk mengerjakan hal-hal spesifik di tiap stasiun. Di pabrik ini ya Pop Gengs, kita akan melihat awal mula pembuatan helikopter tempur Apache mulai dari rangka pesawat. Dalam pembuatannya, badan pesawat Apache mengambil 5 dari 15 stasiun kerja yang ada di pabrik. Pembuatan rangka pesawat ini menggunakan aluminium sebagai bahan dasar karena dianggap lebih ringan dan cepat untuk membuat helikopter tempur jadi lebih lincah. Pada tahap pembuatannya, pertama kali aluminium akan dibentuk sesuai dengan model helikopter Apache yang diinginkan dengan menggunakan paku rivet. Dalam tiap bagian yang dibentuk, setidaknya pekerja harus menggunakan 100.000 paku rivet dalam tiap bagiannya. Jadi, tentu aja dong, orang-orang yang mengerjakan badan pesawat ini harus ekstra sabar. Karena dalam pembuatan Apache ini, gak ada satupun keterlibatan robot kayak pabrik mobil Teslanya Mas Elon. Nah, setelah rangka pesawat terbentuk, saatnya pemasangan armor dilakukan. Iya, hal ini tentu aja penting karena penggunaan Apache emang buat bertempur. Untuk pemasangan armor ini, selain dilindungi menggunakan baja pada bagian luar, Apache juga menggunakan busa penyerap tekanan dalam rangka pesawat untuk mengurangi benturan saat terkena tembakan atau misil. Pengaplikasian dari busa penyerap tekanan ini ya, utamanya ditempatkan pada tempat-tempat yang penting, seperti tempat bahan bakar dan juga mesin. Ya karena kalau dua hal ini nggak terlindungi dengan baik, urusannya bisa gawat banget. Kalau yang penting aja nggak terlindungin, apalagi yang nggak penting, ya jelas dilupain lah. Sekarang mari kita masuk ke bagian kelistrikan pesawat. Menjadi salah satu hal yang paling penting dalam pesawat tempur, tempat pengembangan dan juga pengetesan kabel yang akan digunakan oleh helikopter Apache memiliki ruangan khusus. Nah, selain menjadi bagian penting, kelistrikan pesawat ini juga memiliki total panjang yang panjang banget, hingga mencapai 17,7 km kabel dalam satu helikopter Apache. Wah! Nah, setelah dites dan juga dirapikan dalam ruangan khusus tadi, kabel-kabel listrik ini akan mulai dipasang dalam rangka helikopter Apache. Di sini, pekerjanya itu harus super-duper teliti banget untuk mengecek tiap sambungan kabel yang digunakan dalam helikopter. Karena salah dikit aja bisa-bisa saat helikopternya menjalankan misi, langsung duar, hilang. Setelah semua kelistrikan tadi dicek dan terpasang dengan benar, selanjutnya masuk ke pemasangan kokpit. Seperti kebanyakan pesawat pada umumnya, kokpit dalam helikopter Apache ini memiliki fungsi yang beragam, mulai dari navigasi, komunikasi, hingga akses senjata. Nah, karena kegunaan yang banyak inilah, tombol dan saklar di kokpit Apache ini ada banyak banget.
yaitu sekitar 25.000 tombol dan saklar pada kursi pilot, dan 10.000 tombol saklar untuk penembak. Makanya, untuk menjadi kru dalam pesawat Apache harus mendapatkan pelatihan yang sangat panjang dalam mengerti dari tiap fungsi tombol dan juga saklar yang ada di kokpit. Ya, utamanya orangnya itu harus bisa fokus dan gak cepat galau, karena sedikit salah pencet aja urusannya sih bisa buat nyawa melayang. Nah, bicara soal kokpit nih Pop Gengs, tentu aja hal ini harus memiliki tingkat keamanan paling tinggi dari yang lainnya. Makanya nih, kokpit yang cuma cukup buat satu orang penembak yang berada di depan dan satu pilot yang berada di kursi belakang ini dilindungi oleh kaca anti peluru setebal 2 inci atau 5 cm yang dianggap bisa menahan peluru kaliber besar yang menargetkan Apache. Seperti halnya kendaraan lain, salah satu bagian paling penting dari helikopter tentu aja adalah mesin, baling-baling, dan juga tangki bahan bakar. Karena kalau nggak ada salah satunya aja, gimana helikopternya mau terbang? Nah, dalam pemasangan ini, mesin helikopter Apache yang digunakan dalam produksinya di dunia modern sudah menggunakan mesin T700GE701D sejak tahun 2004 hingga sekarang. Nah, dengan mesin ini, Apache bisa terbang dengan kecepatan maksimal hingga 365 km per jam. Kekuatan terbang dari Apache ini juga makin diperkuat dengan 2 baling-baling yang digunakan di atas helikopter dan juga pada bagian ekor helikopter. Baling-baling yang terbuat dari baja lunak ini bisa membawa helikopter terbang pada ketinggian maksimum sekitar 3.500 hingga 4.000 meter dari permukaan. Untuk tangki bahan bakar sendiri nih, helikopter Apache memiliki tangki bahan bakar unik yang memiliki bahan dasar karet yang mampu menampung 1.135 liter bahan bakar jet. Dalam satu helikopter Apache akan terdapat 2 tangki bahan bakar untuk berjaga-jaga. Siapa tahu satu tangki bocor karena terkena tembakan. Nah, meskipun berbahan dasar karet yang terkenal mudah terbakar, tangki dari Apache ini udah dilapisi sebuah cairan khusus yang membuatnya lebih lentur dan tahan api. Jadi ya tentu, tangki ini aman banget. Dan sebagai helikopter tempur, tentu aja hal yang paling menarik di sini adalah persenjataan. Di pabrik pembuatan helikopter Apache, persenjataan yang disematkan di helikopter mereka itu ada beragam. Mulai dari 30mm Automatic Boeing M230 Chain Gun yang memiliki kecepatan tembakan 625 putaran per menit. Lalu, Boeing AGM-114L Longbow Hellfire Air-to-Surface Missile yang mampu menjangkau jarak 8 hingga 12 km dalam menghadapi target yang ada di daratan. Wah, ada juga nih Advanced Precision Kill Weapon System atau APKWS yang pernah dikenal dengan nama Hydra sebagai senjata dengan peluru misil kendali untuk menargetkan objek yang sedang terbang seperti jet dan juga helikopter lainnya. Nah, dengan spesifikasi inilah, helikopter Apache dibanderol dengan harga fantastis sekitar 500 miliar rupiah per unit. Wah, mahal banget ya. Untuk Indonesia sendiri memiliki 8 unit helikopter jenis Apache Guardian AH-64E ini.